Kalau kalian ingin lihat halaman 35 ya, di buku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Artinya, sungguh kami telah memberi Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Halaman berapa apa? Halaman 35 anak soleh. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, nah maka laksanakanlah sholat. Artinya, bahasa Arabnya itu fasalli li rabbika, karena Tuhanmu, karena Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan berkurbanlah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, ya. Sholat fardu seperti yang sudah kita ketahui jumlahnya, yang wajib itu 5 waktu ya. Maghrib, Isya, subuh, zuhur, dan asar, 5 waktu. Sedangkan sholat sunnah itu jumlahnya banyak ya. Di antaranya kita suka melaksanakan sholat di sekolah sebelum belajar dimulai, sholat duha ya. Wanhar, nah, dan berkurbanlah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk sholat dan berkurban ya. Tentunya berkurban bagi yang mampu gitu, melaksanakan kurban setiap tahun pada saat Idul Adha. Ya. Sanggup kurban kambing rata-rata itu 2,5 juta ya, paling murah. Tergantung yang besar. Nah, ada juga kurban sapi. Sapi itu patungan 7 orang. Anak soleh dan solehah. Nah, jadi ibadah sholat adalah ibadah yang harus kita laksanakan ya. Karena sholat adalah yang pertama kali nanti dihisab di yaumul akhir tentang sholat. Makanya kita selaku kaum muslimin wal muslimat jangan sampai meninggalkan sholat ya, walaupun 1 waktu ya. Sholat fardu. Kalau sholat sunnah itu definisinya apabila kita melaksanakan maka akan mendapat pahala. Apabila tidak melaksanakan maka tidak apa-apa gitu. Itu sholat sunnah seperti duha. Kalau sholat wajib itu definisinya adalah apabila kita melaksanakan akan mendapat pahala gitu, yang sholat fardu ya, yang wajib. Apabila tidak dilaksanakan maka kita akan mendapat siksaan gitu, atau mendapat dosa gitu ya. Nah, itulah definisi yang wajib dan yang sunnah. Ayat terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Siapa? Ialah orang kafir, orang yang menentang Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan kaum kafir
dahulu ya, pada saat Nabi Muhammad ada, itu malah ingin menyakiti Nabi Muhammad. Tidak saja membenci, tetapi mereka ingin menyakiti. Nauzubillah min dzalik. Oke. Nih. Syarat wajib sholat gitu ya. Yang pertama, beragama Islam. Alhamdulillah kita dilahirkan oleh orang tua kita yang muslim ya, baik ibu kita ataupun bapak kita ya. Nah, yang kedua, balig atau cukup umur. Balig bagi seorang laki-laki ketika ia sudah rata-rata gitu ya, berusia 12 tahun. Sedangkan balignya seorang perempuan ketika menstruasi atau haid ya. Nah, ini nanti ada pembahasan khusus gitu ya. Bagi laki-laki nanti bisa konsultasikan kepada guru-guru laki-laki atau ustadz-ustadz gitu ya, supaya tidak canggung. Bagi perempuan itu bisa konsultasi kepada guru-guru atau ibu kita gitu ya. Nah, balik laki-laki, balik perempuan itu. Pak, saya kan belum 12 tahun. Apakah sudah balik gitu? Apakah tidak boleh melaksanakan sholat? Tidak seperti itu. Walaupun umur kita belum 12 tahun, belum balik, nah kita tetap harus melaksanakan sholat karena orang tua kita, guru-guru kita itu akan mendapatkan pahala dan pahala pendidikan, pahala kebiasaan kita. Apabila kita terbiasa melaksanakan sholat, maka sesudah balik, sudah besar nanti akan terbiasa ya, karena kita terbiasa dari dini ya, dari mulai TK, SD, SMP gitu ya, dan jenjang yang selanjutnya. Nah, apabila menjadi sebuah kebiasaan yang positif, maka sesudah besar kita menjadikan kebiasaan ya yang baik, kebiasaan yang dianjurkan ya. Jadi kalau orang yang terbiasa melaksanakan sholat, apabila mendengar adzan, itu mereka akan... Saya juga mau sholat, Pak. Oh, harus ya. Mereka akan tidak nyaman gitu kalau sudah waktu zuhur seumpama ya, tapi melaksanakan sholat, nah, asa gimana gitu kalau yang udah terbiasa itu. Nah, kalau sesudah sholat, nah asa plong gitu. Alhamdulillah sudah melaksanakan kewajiban gitu kan. Nah, jadi pembiasaan ya. Oke. Yang ketiga atau selanjutnya berakal, artinya sehat pikirannya ya. Nah, sedangkan syarat sah sholat ini, yang pertama suci dari hadas dan najis ya. Hadas itu apa Pak? Najis itu apa? Nah, itu adalah kotoran. Nah, di sejadah, baik itu di sejadah, di pakaian kita atau di tubuh kita, itu tidak boleh ada kotoran. Misalnya kotoran cicak. Kotoran cicak itu kecil, memang sebesar lidi, tapi itu kotoran dan bau juga. Nah, itu najis ya. Nah, itu tidak boleh, maka kita harus membersihkan dulu atau mengganti pakaian ya. Nah, Kotoran cicak mah warna hitam putih. kamu tahu aja. Iya, warnanya hitam. Cicak mah ada putihnya tahu. Kecil itu ya, tapi bau itu kayak kotoran kodok. Tadi juga ngeliat apa nya cicak di jendela. Oke, anak soleh. Sebentar lagi ya Bapak jelaskan. Yang selanjutnya, menutup aurat. Ya, aurat perempuan itu tubuh. Ya, di-mute dulu anak. Kecuali muka dan telapak tangan gitu ya. Perempuan itu harus tertutup ya, kecuali muka dan telapak tangan gitu ya, dan muka gitu. Tapi ada juga yang pakai cadar itu nggak apa-apa, bagus gitu, ya.
Sekarang pakai masker gitu, ya ketutup ya. Nah, kalau batasan aurat laki-laki itu dari mulai pusar sampai lutut ya. Nah, dari sini sampai lutut. Nah, laki-laki itu makanya suka pakai celana panjang atau sarung ya dalam melaksanakan sholat itu ya bawahnya gitu. Yang ketiga, menghadap kiblat, yakni Ka'bah Masjidil Haram ya. Kiblatnya kita, ya, kebetulan barat ya, ada posisi Mekah itu di sebelah barat. Ya. Sedangkan kiblatnya orang Amerika itu ada di timur karena Amerika posisinya ada di sebelah barat kan, Mekah di tengah-tengah. Ya. Dari kita itu barat, jadi kiblat itu bukan barat, tapi kebetulan Indonesia itu ada di barat kiblat. Kalau dari Amerika itu ke timur gitu ya kiblatnya itu. Jadi kiblat kita semua adalah Ka'bah gitu ya. Jadi tengah-tengah dunia, dan Ka'bah itu berada di tengah-tengah dunia ya. Terutama kalau menurut peta itu di Google Map. Nah, yang selanjutnya sudah masuk waktu sholat ya. Nah, kita jangan melaksanakan sholat zuhur jam 11 pas, karena belum adzan kan. Nah, jadi tidak boleh ya kita melaksanakan sholat sebelum adzan, gitu ya. Karena belum masuk waktu sholat seperti zuhur. Zuhur itu kan sekarang itu jam 11.40 gitu kan. 43, 45 ya. Berubah-ubah. Kadang 11.40, 11.50, jam 12 pas gitu. Karena kalender itu berdasarkan kepada ilmu perhitungan ya, disebut ilmu hisab. Itu menentukan bulan sekarang zuhur itu jam 11.40. Bulan depan itu bisa jam 11.50. Itu ada perhitungan ilmu hisab namanya ya. Nah, itu oleh para ahli perhitungan ya, tematik ya. Nah, selanjutnya ini rukun sholat ya. Seperti berniat ya, yang pertama niat melaksanakan sholat, berdiri bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu boleh sambil duduk atau sambil berbaring bagi yang sakit. Terus takbiratul ihram ya, Allahu Akbar. Terus membaca surat Al-Fatihah ya. Terus yang kelima ruku dengan tumanina, tidak terburu-buru. Iktidal dengan tumanina, sami Allah. Tidak terburu-buru. Sujud dengan tumanina, Allahu Akbar. Tangan kita, muka kita, tulang-tulang kita ya nempel sama tempat sujud gitu. Pas sujud itu ya. Duduk di antara dua sujud dengan tumanina, tidak terburu-buru sholat. Yang ke-9, sujud tasyahud akhir. 10, membaca doa tasyahud atau tahiyat. 11, membaca salawat pada Nabi Muhammad. 12, salam ke kanan lalu kiri. Yang terakhir, tertib dalam melaksanakan sholat gitu ya. Jadi jangan kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum kita langsung pergi gitu. Bapak sering melihat anak SD gitu ya, tiap masjid itu kalau assalamualaikum langsung pergi. Di belakangnya itu kan ada yang sholat, ada yang sholat masih sholat gitu kan, sholat masbuk, ada juga yang lagi wiridan. Nah, kita minimal beberapa menit wiridan dulu, berdoa dulu kepada Allah gitu ya. Nah, oke, yang saleh dan salehah di akhir perjumpaan nih ada sebuah kuis. Yang pertama, ayo boleh jawab, apa arti sholat?
Di buku PAI bukan Pak itu. Iya, apa arti sholat? Tadi apa? Beriman. Nomor berapa, Pak? Doa. Nomor 1. Doa. Iya. Doa atau doa. Bagus. Halaman berapa, Pak? Halaman 35. 35. Oke, yang kedua, sholat itu dimulai dengan apa dan diakhiri dengan apa tadi? Doa. Sholat dimulai dengan tadi pas awal. Bismillah. Takbir. Niat, Pak, niat dengan niat. Allahu Akbar. Takbiratul ihram dan diakhiri dengan apa nih? Dengan salam. Nah, diakhiri dengan salam ke kanan lalu ke kiri. Nah, itu definisi sholat. Sholat itu doa dan sholat dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang terakhir, apa syarat sah sholat tadi? Syaratnya Suci dari hadas. beragama Islam. Ya. Jadi sholat itu wajib setiap muslimin lima. Ya. Oke, anak soleh. Bagi yang belum dikerjakan, isi halaman 5 sampai 49 tugasnya. Kalau udah dikerjakan, atau udah dikumpulkan, ya alhamdulillah. Oke. Karena waktu Bapak sudah habis, ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, kalau tidak ada, Bapak cukupkan sekian ya. Bapak akhiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak udah ngajarin. Alhamdulillah. Dinan. Halo, bukunya masih ada gak? Habis PAI ngapain tuh, Neneng? Tafi. Ibu Neneng. Udah. Udah masih ada. Kenapa nangis? Kenapa boko? Alhamdulillah. Sudah selesai ya sekarang ya. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah mengikuti film kali ini. Insya Allah menjadi amal pahala ya, tambah berkah hari ini, tambah sehat, banyak rezekinya ya. Ketemu lagi ya, insya Allah hari Senin ya. Ketemu lagi kabar-kabar selanjutnya. Oke, ada tambahan Bu Nenek? Pengumuman dulu. Bagi yang belum ada 4 orang lagi, 3 orang lagi. Kansa, Iki, belum mengumumkan. Segera ya. Kansa Nur Hafizah. Kartu PTS-nya. Coba dicek di rumah ada gak? Adanya kartu PTS. Kenapa adanya nangis, Alia? Yang kayak gini. Kenapa, Alia? Kansa di rumah ada gak? Gak ada Bu kayak gitu, Mas. Gak ada. Ya, yang tidak disebutkan. Apa tadi? Nama udah dikumpulin PTS sama rapotnya, Bu. Ya, sudah ada. Sudah ada terkonfirmasi. Ya, baik. Boleh, Chef. Nafisnya jangan lupa ya dihafalkan lagi perkalian juga. Ibu yang enggak hilang itunya.
Yang Kanza di sini ada di ini. Ibu boleh live. Kanza ada di situ, Bu. Ya sudah, yang lainnya sudah. Tinggal yang Kansa, Azka, sama Iki yang belum. Kanza ada, Bu. Keluar. Kanza ada. Udah. Oke, kita tutup ya untuk hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Terima kasih. Terima kasih Salam buat saya Bunda ya. Makasih ya semuanya. Terima kasih ya, Bu. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke, kenapa? Oke, sudah. Iya. Halo Arkan. Cikal nggak ada ya, Cikal ya?